Assalamualaikum. Nah ini ya teman-teman, saya akan membahas masalah pertunasan, yaitu cara membedakan tunas ya, tunas raja, tunas cacing atau boibil ya, dan juga tunas air gitu, dan sekaligus cara pembersihannya ya. Nah gitu. Nah, kita ambil contoh di batang ini aja lah gitu. Nah yang pertama kita tunas air ya. Nah tunas air itu yang seperti ini ya, di batang-batang induk. Nah ini namanya tunas air. Nah, dia lurus ya, lurus seperti batang indukan gitu. Nah ini ya namanya tunas air ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya melihat postingan ada yang berbicara masalah tunas air, berarti di situ letaknya ya, sudah membersihkan tunas air kan. Nah terus yang kedua tunas raja ya, tunas raja yang seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah ini tunas raja. Nah tunas raja itu ada ininya ya, ada, kalau bahasa kerennya itu sirip, bahasa kerennya. Kalau bahasa awamnya ya biar mudah dipahami adalah ranting. Nah, jadi batang induknya tuh ada rantingan, ada perantingan gitu. Nah, jadi biar mudah dipahami lah gitu. Dan yang itu terakhir adalah tunas wiwil ya, tunas wiwil atau tunas cacing. Nah ini yang kayak gini ada di perkopian ya, ada juga yang seperti ini ya, yang belum keluar ibaratnya ini tadi perantingannya. Nah, itu adalah tunas cacing atau tunas wiwil. Nah terus cara pembersihannya ya, nah misalnya di batang kopi ini sebaiknya kita membersihkannya itu dengan menggunakan tangan aja ya, menggunakan tangan, jangan menggunakan gunting gitu. Ini buat pemula ya. Nah kenapa? Karena soalnya kalau kita menggunakan gunting, nah itu saya jelaskan di video pendek saya kemarin, itu nanti dia nggak nyampe bawah ya, karena kalau di batang-batang sini, di apa namanya nih, buah kopi, dia nyudut-nyudut. Nah, jadi susah kayak gini misalnya ini kan, ini kalau kita potong dia cuman batas ini kenanya ya. Nah nanti di sini nih tumbuh lagi tunas ini pangkalnya. Nah, sebaiknya kita menggunakan tangan aja. Kalau kita menggunakan tangan ya, kalau kita potong ya, ini paling batas ini. Cuman kalau kita menggunakan tangan dia sampai pangkal. Nah, sampai pangkal dia ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan itu biasanya sampai sini, nanti di sini bakal tumbuh tunas baru gitu. Jadi usahakan misalnya ini kita mau bersihkan ya. Nah, kita pakai tangan aja gitu. Jadi dia bisa sampai pangkal. Apalagi posisi dia di sela-sela buah kopi. Oke, kita cari lagi di sini. Nah, ini banyak ini. Makanya usahakan ya. Nah, nanti seperti ini ada betulan, ada ini. Ada cabang dia ya. Ini soalnya mungkin indukannya sudah patah ini. Oke, kita lihat dari asnya ya. Nah, kelihatan kan ya? Ini sudah dari pangkal. Nah, makanya kita kalau usahakan kalau membuang tunas wiwil atau tunas air itu pakai tangan aja ya. Jadi dia bisa sampai pangkal gitu. Ini bedanya sampai pangkal kan. Nah, sementara ini yang kita tadi ya real ya, nggak sambungan, ini nggak main tempel-tempel. Nah emang ya mungkin awalnya nih patah atau gimana nih. Nah jadi dia tumbuh jadi 3. Ini ada selanya nih, ada selanya ya. Nah gitu. Jadi usahakan waktu membuang tunas wiwil, tunas air itu pakai tangan aja. Nah, pelan-pelan. Kalau takut buahnya kena ya pelan-pelan. Nah, jangan menggunakan gunting ya, saya ada itu gunting di pondok ya. Nah, jadi intinya gitu ya. Itulah pengertian baratnya pertunasan ya, mulai dari tunas air, tunas wiwil atau tunas cacing, tunas raja, dan juga cara pembersihannya ya. Itu terutama ya yang di buah-buah kopi. Kalau yang di sini-sini ya agak mudah lah gitu. Nah yang di batang kopi, nah gitu. Jadi gunakan tangan aja, jadi supaya nanti nggak tumbuh lagi. Kalau tumbuh lagi dia akan tambah banyak gitu. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani komik.